Hai, Gen People, kami dari LKC Reborn. Kali ini kita bertamu ke Genpi.co. Oke, saya El Arif pada drum. Saya El Septa pada vokal. El Fajar bass. El Ari keyboard. El Piko gitar. Oke, selamat datang LKC Reborn. Sekarang aku mau nanya dulu nih, LKC apa kabar? Kemana aja selama ini? Hibernasi ya dia. Hibernasi kita. Apa kabar? Baik? Baik. Alhamdulillah. Oke. Baru saja membawakan lagu Rasa. Itu boleh diceritain dong kisahnya dari mana, terus inspirasinya seperti itu. Inspirasinya sih lagunya dari apa ya? Dari komunitas kali ya, komunitas-komunitas yang ada di Indonesia kan banyak nih. Dari komunitas itu banyak sekali momen-momen yang apa ya, yang menghadirkan rasa. Tentunya memberi motivasi kepada sahabat atau teman-teman sekomunitasnya itu yang selalu memberikan semangat atau harapan supaya kita bisa bangkit, jangan terpuruk lah dengan kondisi yang kemarin ini pandemi. Nah kan kebanyakan orang pada drop ya, pada waduh kayaknya harapannya gimana. Nah si lagu Rasa ini ingin menyebarkan supaya semangat lagi, motivasi lah. Artinya di lagu ini memberikan motivasi, kita ingin memberikan yang terbaik lah untuk komunitas-komunitas itu yang ada di Indonesia. Oke, itu kan dari lagu Rasa kayak gitu. Tapi berarti kan ada hal yang beda nih dari LKC Reborn yang sekarang sama yang dulu-dulu. Mungkin boleh diceritain gimana mungkin yang lain? Apa yang baru nih dari LKC? Ya LKC kan kita terbentuk tahun 2008 LKC ya. Nah, terus setelah mengeluarkan 2 album, kita sempat vakum. Akhirnya tahun 2020 kita hidupkan kembali dengan nama LKC Reborn. Kenapa namanya LKC Reborn? Karena di LKC Reborn ini kita ada vokalis baru. Ada vokalis baru dan tentu juga akan berpengaruh kepada musiknya juga. Musik dan lagunya akan berbeda dengan LKC yang lama itu. Perbedaannya yang paling mendasar di situ ada vokalis baru gitu. Warna dari vokalis baru ini kan beda nih kayak gitu. Iya. Nah, itu ya kan mau nggak mau kita harus ngikutin karakter vokal ya, karakter vokal yang sekarang seperti ini ya, lagunya juga harus disesuaikan dan musiknya juga harus pas lah gitu. Tapi kan dalam proses mencari perubahan mencari yang baru, ganti yang baru itu berapa lama atau kayak ada proses kreatifnya lah kayak gitu, mungkin boleh diceritain. Ya jadi menemukan vokalis baru juga nggak gampang. Karena kita melalui proses audisi dulu. Di tahun 2020 itu kita buka audisi untuk publik tuh. Lagi pandemi itu, waktu itu lagi pandemi lagi puncak-puncak, kita bikin audisi terbuka di medsos. Akhirnya dari situ banyak yang ikutan tuh untuk audisi vokalis waktu itu, masuk LCTA ini. Dan dari beberapa daerah mengirim video kan ya. Akhirnya dari sebanyak itu yang masuk kita saring menjadi 8 peserta. Nah 8 peserta itu yang kita undang ke Jakarta. Kita audisi offline. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Nusa Tenggara, Jawa, Timur segala macam. Kita undang semua yang terbaik ya, dari yang semua itu. Nah dari 8 itu kita saring lagi menjadi 3. Nah 3 ini akhirnya kita tentukan jurinya, kebetulan kita sendiri nih berlima. Waktu itu masih ada. Jadi kita tentukan siapa dari 3 kandidat yang terbaik waktu itu. Salah satunya El Septa, dan akhirnya El Septa yang terpilih waktu itu. Berarti LF pun juga tahu sebenarnya ada El Septa. Tahu. Ikut audisi juga dia, ikut mengaudisi. Ikut jadi juri ya. Juri. El Septa sendiri nih gimana setelah gabung LKC Reborn? Setelah gabung di LKC Reborn ini saya mendapatkan banyak ilmu, tentunya pengalaman baru dan pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya. Berubah kan, ganti beda sama yang
dulu kayak sempat ada keraguan nanti masyarakat terima nggak atau segala macam kayak gitu, Ya atau mungkin yang lain? enggak sih, waktu itu kita punya semangat baru aja waktu itu ya. Baru karena vokalis lama juga kan nggak bisa suara lagi ya, nggak ada suaranya lagi, maksudnya nggak bisa nyanyi lagi, jadi kita nggak ada pilihan gitu. Harus cari vokalis yang baru gitu kan. Jadi ya dengan mereferensikan vokalis baru ini, kita dengan semangat baru fokus kepada vokalis yang baru gitu. Gimana memaksimalkan LKC Ribuan yang baru ini gitu. Kalau ada alasan khusus nggak sih sebenarnya, kan tadi udah audisi dari berbagai kota segala macam, kenapa Elsepta yang dipilih? Menurut LKC waktu itu, menurut kita Elsepta ini banyak kriteria yang yang cocok di kita gitu loh. Nggak hanya kita nggak hanya menilai dari suaranya aja, tapi menilai dari attitude, kegigihannya dia. Kan selama audisi kan dia juga bikin video tentang dengan lagu-lagunya LKC, jadi kita lihat keseriusannya dia seperti itu. Ya. Kan kayak waktu itu kita audisi itu masing-masing kita upload ke YouTube ya, masing-masing perform mereka gitu yang kita audisi itu. Nah waktu itu juga perolehan viewersnya di YouTube itu kan waktu saat ini kan mungkin viewers YouTube bisa jadi indikator ya, maksudnya banyak fansnya nih berarti nih gitu kan. Nah itu juga jadi inspirasi kita untuk pertimbangan mendapat nilai yang lebih gitu. Oke, balik lagi yang ke rasa tadi, itu kemarin katanya muncul pas pandemi ya, maksudnya emang dirilis pas pandemi gitu Ya. Mas. Nah itu ada kaitannya juga dengan yang dialami sama LKC selama pandemi mungkin kayak gitu? Iya, sedikitnya ya, sedikit banyak kayak gitu kan. Curhat ya? Pasti kan, Iya. karena lagu Rasa itu sebetulnya lebih ke motivasi dan persahabatan ya temanya. Jadi kita nih satu band nih ya harus tetap semangat walaupun kondisi pandemi yang belum menentu waktu itu kan, sampai kapan kan, tapi tetap kita harus punya motivasi, harus punya harapan yang nggak boleh hilang gitu. Harapan itu harus semangat gitu, biar apapun kondisinya yang kita hadapi ya kita harus bersama-sama berkarya terus gitu. Ayo, itu aja. Selama pandemi LKC itu udah ngeluarin berapa single kemarin? Empat single. Saat Rock City itu Desember 2020 kita langsung ngeluarin single pertama LKC Reborn ya kan, bersama Elsepta ini. Single pertama judulnya Muntaber. Nah setelah itu kita continue setiap 4 bulan kita rilis single selanjutnya. Jadi sampai saat ini kita udah ngerilis 4 single. Ya. 4 single. Empat Yang single. Rasa ini keempat. Rasa ini keempat. Dari 4 itu memang udah LKC yang baru gitu Iya, ya, iya. warna suaranya Iya. kayak gitu. Iya. Iya. Energi lebih upbeat gitu juga semuanya. Enggak, yang update yang ini ya. Oh yang ini aja. Update baru ini. Oh kenapa akhirnya milih yang ini? Yang pertama medium beat juga sih, cuman yang benar-benar update yang ini. Kalau yang Rasa ini berarti kan beda nih dari yang sebelumnya gitu. Itu ada alasan khusus nggak? Nah, Cuma sengaja dibedain. Sengaja. Jadi dari yang single-single sebelumnya tuh mungkin temanya mellow dengan musik yang slow. Kalau ini ya kita coba dengan gaya kita deh. Artinya ya kata orang kan lagu slow, lagu cinta itu katanya laku. Katanya. Itu kan kapan? Istilahnya belum tentu juga ternyata gitu. Belum tentu juga lagu beat juga nggak laku, belum tentu juga. Makanya dulu kalau kita mau sering mengikuti kemauan seseorang, kadang apa mungkin itu label atau produser, pasti akan mencari yang namanya nilai jual, komersial kan artinya. Nah, kita akan berusaha untuk memaduin itu. Idealisnya kita ya komersilnya kita coba. Kenapa nggak kita coba bikin seperti apa yang kita pengen sih? Bukan yang sana pingin, misalkan seperti itu. Kalau dulu kan identik seperti itu kan, kalau di bisnis industri ya. Industri kan seperti itu. Cenderung mengikuti kata si bos. Nah, coba sekali kata si iblis. Nah, itu. Misalkan seperti itu. Lagu yang rasanya mungkin unsur idealisme kita lebih kuat di situ, lebih kuat di situ. Tadinya kan jangan diginin deh, nanti orang dengernya pusing gitu. Masa bodoh sekarang. Iya. Bikin aja. Kita coba.
Kayak gitu. Berarti Karena sekarang pendengar musik juga udah mulai Kritis kok sekarang, gitu. Nggak bisa menerima segala jenis musik sebenarnya gitu. kalau soal video klip apa mungkin boleh diceritain dulu. Video klip yang buat Ronnie Rom. Buat Ronnie Rom. Nah, jadi konsepnya sebenarnya dari kita juga. Kita ngajuin konsep, kita berkolaborasi dengan berbagai komunitas ya. Karena kan lagunya juga bisa mencerminkan persahabatan, suasana dari setiap komunitas itu pasti punya rasa yang sama dengan yang ada di lirik lagu ini gitu. Jadi kita bikin video klip yang merangkul berbagai komunitas, contohnya apa namanya? Skateboard, komunitas sepeda BMX sampai ke komunitas Thai boxing, Muay Thai itu. Jadi kita ada main di stage apa tuh ringnya tuh, di ringnya. Nah, terus ada yang menarik juga di video klip itu kita syuting dengan memakai atribut yang cukup berat di punggung kita. Jadi ampli kita gendong, drum kita gendong Arif tuh, terus kita semua dengan sampai gelas-gelas segala digantung. Jadi kayak di ospek gitu. Dan kita syutingnya di lampu merah di tengah jalan Tamrin tuh, nyebrang sambil syuting. Sekalian uji nyali. Tantangan sendiri buat kita karena baru uji tantangan syuting seperti itu. Akan di JPO gitu, di jangkauan penyeberangan tanpa harus izin. Jadi kadang-kadang disemprit kita kabur gitu. Kejar-kejaran. Kayak gitu, dan syutingnya juga seharian tuh dari pagi sampai tengah malam ya. Dan kebayang capeknya tapi ya menyenangkan juga. Dan Kami dari Lokasi Reborn. Download aplikasi Genpi.co di App Store dan Play Store, dan jangan lupa subscribe YouTube Genpi.co. Kali ini kami akan ambil pertanyaan dari sini. Apa itu? Ambil. Ini boleh jawab bareng-bareng, boleh di. Boleh. Anda belum beruntung. Oh bukan. Siapa yang paling suka telat kalau ngumpul? Siapa? Di antara Saya Kak. ngaku. Telatih berapa lama? Ada aja tuh tinggal dari masalahnya tuh. Yang lain bete suka bete nggak kalau misalnya? Oh enggak. Nggak boleh. Karena kita setiap kawan. Oke. Lanjut, silakan. Ada yang beri. Siap. Oh. Baca dong, baca. Dibacain. Nggak dibototin Sam. Baca dong. Gimana cara LKC membagi waktu urusan band dengan urusan keluarga secara udah bapak-bapak? Nah ini nyambung dengan jawaban saya tadi. Apa-apa banyak urusan di. Gimana mungkin bisa share? Aduh, gimana ya? Gimana? Arif dulu. Secara udah bapak, di sini bapak gitu, bapak. Om. Ya, sebenarnya tugasnya sih sebenarnya kan kita udah totalitas di musik ya. Jadi nggak ada terlalu nggak ada kesulitan untuk mengatur waktu. Karena memang pekerjaan kita di musik. Ya, artinya total. Jadi ya pada saat di rumah ya kita ngumpul sama keluarga. Pada saat kita main musik ya pasti kita kan kerja berarti kan gitu kan. Ya, artinya nggak ada bisa membagi waktu lah, nggak ada masalah gitu. Kalau saya gitu. Kalau yang lain? Kalau saya karena saya rumahnya agak jauh enggak tapi dekat enggak. Sehari sebelum itu saya udah mendekati lokasi gitu. Maksudnya udah ngumpul di base camp. Jadi sehari sebelum ada event saya udah ada di base camp. Kalau saya. Mulai. Cuman tadi enggak. Bisa. Kalau boleh. Ya kalau intinya kalau saya sih
dari pihak keluarga tuh udah ngerti gitu kalau kita nggak mau kerja, melangkah itu mau keluar itu urusannya kerja, nggak mungkin kan main-main gitu. Kalau mau main pun kita pasti ngomong, pasti ngajak mereka gitu kan. Ya kalau Justru lebih aman kalau bapak-bapak tuh udah nggak ada masalah sebenarnya. Beda kalau bukan bapak-bapak, pasti banyak masalah, pertanyaannya banyak. Oh gitu ya. Oke, lanjut mungkin Elari jawab. Ya ini kalau saya lebih ke komitmen ya. Karena kan kalau band itu bagi saya suatu komitmen. Jadi kalaupun emang waktunya itu panggilan band, ya saya harus komit misalnya ikut acaranya gitu. Jadi waktunya Jadi acara keluarga ya disesuaikan, maksudnya apalagi band rock ya terpaksa acara keluarga pindahkan waktunya gitu. Kalau saya aman-aman aja sih. Nggak ada yang sulit ataupun kendala, karena kan kita keluar juga ngeband itu kerja. Iya, bukan aneh-aneh. Iya. Jadi nggak ada kendala. Ini kan dia bujangan. Iya. Itu juga sebenarnya tadi ngomong dengan imajinasi dia. Itu belum berkeluarga tadi. Ya, kalau gue berkeluarga begini nih jawabannya. Nih teman-teman di YouTube ada yang belum berkeluarga nih, nggak usah. Lanjut. Ini. Ya, Lanjut. Ada. Ada. Kayak ada Yosep. 82 gitu. Wow. Bacain langsung. Gimana cara kasih menarik perhatian? Bagaimana cara El kasih menarik perhatian? Udah di sini aja kelihatan lu. Para pendengar musik zaman sekarang. Zaman now. Gimana cara Perhatian kasih anak-anak muda. Ya, salah satu caranya ya kita mengkonsepkan musik kita seperti rasa itu, salah satunya. Karena kita kan harus melihat kebutuhan musik di era-era sekarang ya. Jadi kita ciptakan musik seperti rasa itu, dan kebetulan memang ini adalah sedikit idealismenya kita gitu. Dan mungkin ini konsep ini akan menjadi konsep kita jangka panjang seperti ini. Akan terus bikin seperti karena kebutuhan itu tadi, kebutuhan masa-masa sekarang. Tapi kalau dikatakan gimana cara bikin menarik, bahasanya kan bikin menarik. Itu nggak bisa jadi patokan juga, tergantung musikalitasnya yang denger sih. Betul. Kalau menurutku ya gitu. Ya jelas kalau kita berkarya aja seperti ini hasil karya kita. Kasih dulu seperti ini, ya kasih sekarang yang seperti ini. Tergantung yang mau dengerin. Ya, dia mau musiknya seperti apa. Kalau dibilang untuk musik menarik perhatian, apanya yang belum menarik perhatian? Ya dengan teknologi sama. Iya kan ya? Ya intinya balik lagi ke karya sih, lagu juga. Kalau aransemen, ya akan seputar-seputar itu juga sih. Justru kalau dibikin ada yang model mintanya pengen yang musik yang ribet, seneng. Ada yang pengen yang gampang gitu, iya kan? Jadi ya kita kalau dibuat patokan nggak bisa. Kalau menurutku gitu loh. Makanya tergantung sih yang dengar, walaupun mau generasi milenial tuh lebih kritisnya seperti apa dulu gitu. Tapi kritisnya mereka mungkin lebih cenderung banyak ke lirik. Dari lirik itu, wah ini gua banget sih. Relate. Ya biasanya seperti itu biasanya. Ini masih ada. Masih, tapi bentar. Kalau misalkan tadi dibilang bagaimana cara mereka, mungkin ada rencana untuk kayak misalnya kolaborasi dengan siapa gitu atau featuring atau apa? Ya itu bisa aja. Dalam waktu dekat atau udah ada rencana? Nggak ada sih, kita fokus ke band aja. Ke Ribon dulu lah. Lanjut Untuk boleh, silakan diambil. Silakan. Baca nih. apa yang paling dikangenin kalau lagi lama nggak ketemu? Nah, ayo. Nggak ada ternyata. Apa yang paling dikangenin? Yang dikangenin yang ngobrol. Iya. Ngobrol bercanda-bercanda ya Ini kita gini. begini nanti kalau udah sampai di base camp kita udah ngobrolin apa aja, kita ketawa sama-sama, kita ngebahas musik selanjutnya gimana. Males pulang. Betul itu ya, karena macet ya, males pulang. Ya sama. Sama ya? Ideng.
Karena apa ya, kalau kita ngobrolin musik sebenarnya jarang kalau kita lagi ngumpul. Udah bosen kali kan, bosen juga. Jadi ngobrol yang lain-lain lah. Kalau musik itu apa ya, kita sehari-hari udah sering kan. Justru cerita-ceritanya tuh yang ngangenin tuh cerita-cerita yang lain, yang di luar musik lah. Kalau di musik kita udah artinya udah seharian ngobrol musik udah boring kan. Kita berkarya. Nah, justru yang serunya tuh ngangenin tuh kalau kita ngobrolin hal-hal lain di luar musik, itu yang ngangenin. Gitu. Ya biasa gosip-gosip siapa gitu kan, ya gitulah. Penggosip ada deh. Agak beda. Oke, lanjut silakan. Selama vakum saling menghubungi atau berkumpul nggak? Seperti kontekan gitu ya. Selama vakum. Kalau gue sih waktu itu memang pas pada saat vakum itu memang kesibukan kita masing-masing. Iya, memang Fajar ada yang keluar negeri juga ya, Jar. Kemana tuh lama main di mana gitu. Saya juga main di Bandung, ada juga beberapa band juga lah di Bandung. Selama vakum Elkasi ya saya main di Bandung dengan ada beberapa band. Ari juga produksi. Ini kan Ari juga sibuk produser juga musik. Dan Piko juga reguler juga. Reguler. Ngafe. Tapi masih kita masih ya, paling di medsos masih. Kalau Elkasi dari pertama itu sampai hari ini hitungannya udah 14 ya. 14 tahun. 14 tahunan ya. Bosan nggak sih? Enggak. Pernah ada bosan nggak? Hah? Pernah ada bosan nggak atau gimana? Enggak. Serius? Enggak. Yang diobrolin setiap ketemu pasti beda. Itu makanya. Itu yang ngangenin. Iya, itu yang jadi kunci, makanya Elkasi mau reborn. Iya, Pesan dari selagu semangat dari Elkasi reborn ini apa sih yang pengen dibagi ke pendengarnya Elkasi dan penikmat musik di Indonesia? Iya, khususnya untuk pendengar musik di Indonesia, tetap harus semangat, jangan putus asa. Karena apapun kondisi kita, dengan pandemi yang kemarin kita lalui, ini hanya sebuah ujian gitu. Jadi namanya ujian itu pasti kita bisa hadapi kalau kitanya kuat dan memang bisa bersama-sama bergandeng tangan untuk menuju sukses atau bahagia lahir batin. Oke, terima kasih Elkasi.